Saudara penyidik di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Bareskrim Polri, kini tengah menyidik dua kasus yang melibatkan Joko Chandra, terpidana hak tagih Bank Bali. Untuk melancarkan penyidikan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyodorkan saksi-saksi untuk polisi. Hari ini, Saudara, Boyamin Saiman menyerahkan daftar saksi kepada polisi untuk mempercepat penyidikan atas kasus-kasus yang melibatkan Joko Chandra. Saat ini, Joko Chandra disidik atas dua kasus, yakni surat jalan selama di Indonesia. Salah satunya bolak-balik dari Jakarta ke Pontianak. Kasus lainnya adalah hilangnya nama Joko Chandra dari daftar Red Notice Interpol di Bareskrim Polri. Untuk kasus apa saksi-saksi yang disodorkan Boyamin Saiman kepada polisi, Saudara, kita temui rekan kami, jurnalis Kompas TV, ada Fajri Satrio di Bareskrim Polri. Fajri, jadi untuk kasus yang mana dan siapa saja saksi yang mesti diperiksa polisi menurut Boyamin Saiman? Ya, Irianda dan juga saudara, yang benar baru saja Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia telah menyerahkan 4 saksi, di mana untuk kasus surat jalan palsu untuk terpidana Joko Sugiarto Chandra. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Bareskrim Polri dan disambut dengan baik. Dan ada 4 saksi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menurut informasi yang mereka dapatkan, yaitu 3 orang dari swasta dan 1 dari aparat penegak hukum. Menurut informasi yang didapatkan dari Masyarakat Anti Korupsi bahwa keempat saksi tersebut saling berkaitan atas kasus surat jalan palsu dari tersangka dari Joko Chandra. Dan saat ini dari pihak Masyarakat Anti Korupsi Indonesia pun menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian, yaitu Bareskrim Polri, apakah saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Masyarakat Anti Korupsi Indonesia tersebut akan nantinya juga akan dipanggil untuk segera menyelesaikan kasus dari Joko Chandra ini. Dan saksi-saksi tersebut yaitu Tommy Suwardi, yaitu dari swasta, dan Fiadi S swasta, Rahmat S swasta, dan Pinangki Sirna Malasari, yaitu salah satu penegak hukum. Dan berikut pernyataan lengkap dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengenai apa keterkaitan dari 4 saksi yang didapatkan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Keterkaitan dengan Prasetyo Utomo, Tommy S pada bulan April 2020 diduga meminta Prasetyo Utomo untuk diperkenalkan dengan pejabat di Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri yang membawai NCB Interpol Indonesia. Berikutnya terkait dengan Tommy S tadi, kemudian NCB Interpol Indonesia diketahui memberitahu imigrasi Indonesia yang berisi Red Notice Joko Chandra telah terhapus dengan alasan sejak tahun 2014 tidak diperpanjang oleh Kejaksaan Agung. Diduga Fiadi S pada tanggal 22 Juni 2020 terbang dengan pesawat charter PKTWX ke antara lain ini belum jelas ya, entah dari Jakarta ke Pontianak atau Pontianak ke Jakarta, tapi pesawatnya sama dengan yang dinaiki Joko Chandra dan Prasetyo Utomo. Terus ketiga adalah Rahmat S, swasta, alamat Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, pegawai pengawas Koperasi Nusantara. Keterkaitannya adalah dugaan keterkaitan dengan tersangka Anita Kolopaking adalah diduga Rahmat S yang mengajak Anita Kolopaking untuk menjadi lawyer Joko Chandra. Rahmat S diduga terbang 2 kali ke Kuala Lumpur bertemu Joko Chandra. Yang pertama tanggal 12 November 2019 terbang bersama Pinangki Sirna Malasari, dan terbang kedua tanggal 25 November 2019 bersama Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking. Ya, Irianda dan juga saudara, saksi-saksi tersebut dinilai mengetahui, melihat, dan mendengar terkait kasus surat jalan palsu untuk Joko Chandra. Dan keterangan saksi dapat membuat peristiwa tersebut terang benderang. Irianda. Ya, Fajri, kita ketahui juga selain kasus surat jalan palsu, ada 2 jenderal yang dicopot jabatannya. Ini karena kasus Red Notice, dan kini kasus Red Notice ini juga tengah disidik oleh Bareskrim Polri. Apakah 2 jenderal dan raibnya nama Joko Chandra di Red Notice ini terkait, Fajri? Ya, Iranda dan juga saudara, hingga saat ini dari pihak kepolisian memang masih mendalami apakah terdapat 2 jenderal yang mungkin sudah diinformasikan oleh pihak kepolisian. Dan memang dari pihak Kabareskrim Polri, Jenderal
Komisaris Jenderal Listio Sigit juga berjanji akan segera menyelesaikan beberapa kasus yang menyangkut Joko Chandra, apalagi yang menyangkut dengan institusi Polri, dan hingga saat ini dari pihak kepolisian masih mendalami dari beberapa saksi, termasuk saksi yang baru saja dijadikan tersangka, yaitu Anita Kolopaking. Irianda. Baik, terima kasih laporan langsung Anda, jurnalis Kompas TV Fajri Satrio langsung dari Bareskrim Mabes Polri.